manusia itu begitu spesial Tuhan ciptakan, begitu unik dan sangat personal gitu, bukan produksi massal gitu ya. Jadi wajar kalau setiap manusia, termasuk juga anak-anak, memiliki gaya belajar, kekurangan, kelebihan, karakteristik yang berbeda-beda. Hai Bright Parents, jumpa lagi bersama saya Angela dan saya akan menjadi teman ngobrol-ngobrol Bright Parents nih. Di episode kedua kali ini di Bright Parenting. Kalau yang lalu kita udah membahas tentang 5 kebutuhan dasar anak. Nah di episode yang kedua ini kita akan membahas tentang merayakan perbedaan anak. Nah untuk Bright Parents yang mungkin lebih suka mendengarkan audionya aja, kita juga sekarang ready di Spotify. Kita bisa dengarkan mungkin sambil masak, sambil olahraga. Nanti Bright Parents bisa ketik aja Bright Parenting di Spotify. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang guru. Kita langsung panggil saja Miss Erna. Hai Miss Erna, gimana kabarnya? Hai Miss Angela. Puji Tuhan, baik. Terima kasih ya Miss ya udah mau ngobrol-ngobrol di sini bersama Bright Parents semuanya. Nah, Miss Erna ini untuk Bright Parents yang belum kenal ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan Miss Erna. Miss Erna ini adalah seorang lulusan S1 PG PAUD ya Miss ya? Ya, betul Miss. Dengan pengalaman mengajar udah 6 tahun loh ini. Dari jenjang usia 1 tahun. Iya. Dari toddler sampai juga PG atau playgroup ya. Usianya biasanya berapa itu Miss playgroup? 2-4 tahun Miss. 2-4 tahun ya. Nah Miss Erna ini juga sudah mengikuti diklat dasar atau diklat guru pendamping muda ya dari Kemendikbud. Iya, betul. Nah Miss Erna boleh diceritakan juga nggak ini awal mulanya kenapa Miss Erna tertarik menjadi guru ini, menjadi seorang guru PAUD? Pada awalnya tidak pernah terpikir oleh saya untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah. Tapi yang ada hanya kerinduan untuk melayani anak-anak selain di sekolah minggu. Saya hanya bergumul dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membukakan jalan dan memberikan tempat di mana saya harus bekerja untuk melayani anak-anak. Karena memang saya suka dengan anak-anak kecil gitu ya. Nah, Tuhan jawab doa itu dengan memberikan sebuah sekolah kepada saya yaitu EBLC. Dan di dalam perjalanan itu saya sebenarnya masih bimbang gitu. Apakah memang Tuhan memanggil saya menjadi guru? Dan Tuhan kembali ingatkan akan cita-cita masa kecil saya sekitar saya umur 3-4 tahun. Saya ingin menjadi seorang guru. Dan karena itu saya terinspirasi dari guru playgroup saya. Nah seiring berjalan dengan waktu saya juga ingin lebih dalam mempelajari tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh belajar baik secara akademik maupun secara pengalaman. Wow, ternyata cita-cita untuk menjadi guru ini sudah tertanam sejak usia 3 tahun ya Miss ya? Iya, betul Miss. Wow, dan Miss Erna ini juga sudah menjadi guru sekolah minggu ya sejak SMA? Sejak kelas 1 SMA sampai sekarang. Oh wow, jadi udah cukup lama berkecimpung di dunia anak-anak ya, Miss betul, Erna ya. Miss. Kalau dilihat gimana karya Tuhan menuntun Miss Erna hingga saat ini mengajar di Albright, wah itu luar biasa ya Miss ya. Nah kalau boleh diceritakan juga ini Miss, pengalaman-pengalaman, mungkin satu aja deh pengalaman yang paling berkesan buat Miss Erna sebagai seorang guru PAUD. Ya, pengalaman yang paling berkesan karena kebetulan saya di playgroup A, jadi memang yang untuk yang paling kecil, karena di toddler kan masih didampingi gitu. Nah di playgroup A anak-anak sudah mulai dilepas dan bersekolah sendiri gitu. Yang pasti pertama baru masuk sekolah, sebagian besar anak adalah menangis gitu ya. Nah ada berbagai cara yang kami lakukan untuk menenangkan anak-anak yang menangis ini. Ada anak yang dapat ditenangkan ketika dia dipeluk, digendong gitu ya, dibelai, dia bisa tenang. Tapi ada juga yang dia bisa ditenangkan ketika kita mengajak dia bermain, mengajak dia bernyanyi gitu. Tapi ada juga yang sambil tetap menangis dia
ikut kegiatan di kelas gitu, ikut merapikan mainan, ikut bernyanyi gitu, tapi sambil tetap menangis. Tapi ada juga nih yang paling unik, anak yang dia tidak mau didekati, justru ketika dia menangis kita dekati makin menangis gitu. Nah, yang kita lakukan adalah membiarkan anak tersebut. Membiarkan di sini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita memberikan ruang bagi anak untuk melihat lingkungan sekitarnya, mengobservasi terlebih dahulu, dan sambil kita juga mencari celah untuk kita bisa mendekati anak tersebut gitu, sehingga dia bisa ditenangkan. Seperti itu, Miss. Oke, wah, dari pengalaman yang Miss Erna ceritakan di sini aja, Bright Parents, kita udah bisa melihat bahwa ada proses adaptasi anak-anak itu udah beda-beda juga ya, dan cara penanganannya tentu juga berbeda-beda masing-masing anak. Nah, ini saya jadi teringat sebuah teori nih dari Alexander Thomas dan juga Stella Chess. Ini adalah teori tentang temperamen anak, Miss. Ya, betul, Miss. Oh, Miss Erna juga tahu ya? Oh, coba kalau gitu Miss Erna ini yang jelaskan. Kalau dari Thomas dan Chess, itu ada 3 kategori, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah easy child, kemudian difficult child, dan slow to warm up child. Nah, untuk yang easy child adalah anak yang paling mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sebagai contoh, ketika anak itu diantar ke sekolah, dia tidak lagi menoleh ke belakang, langsung masuk ke dalam kelas bermain dengan teman-temannya. Nah, tipe anak yang kedua adalah yang slow to warm up child. Nah, anak yang tipe seperti ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Dia harus mengobservasi terlebih dahulu, dan ketika dia merasa aman dan nyaman, baru dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Dan yang ketiga adalah difficult child. Nah, untuk tipe anak yang seperti ini membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih lama, dan cenderung dia akan memberikan respon negatif gitu. Jadi seperti tantrum, menangis, menolak untuk masuk kelas dan sebagainya. Oke, wow. Jadi memang ada tipe-tipe temperamen anak yang berbeda-beda ya. Dengan kita mengetahui hal ini, kita juga bisa lebih menghargai anak secara naturalnya bagaimana ya, Miss ya. Ya, Miss. Bisa mungkin seringkali ya kita berekspektasi, wah semua anak itu harus adaptasinya cepat, harus ketika ketemu dengan teman baru mudah untuk mengajak main, untuk bersosialisasi. Tapi mungkin untuk anak-anak yang difficult child dan juga slow to warm up ini, kita jadi punya ke-trigger biasanya ngomong, kamu kok malu-malu sih gitu ya. Iya, mungkin betul, selain daripada ngomong gitu, kita bisa lebih baik, oh, kamu masih observasi teman-temanmu ya, Nak ya. Seperti itu ya, Miss ya. Iya, dengan kata-kata yang positif. Ya, betul, Miss Erna. Nah, Miss Erna ngobrol-ngobrol tentang perbedaan anak ini, sebenarnya gimana sih Miss Erna ketika Miss Erna sendiri mengenali perbedaan-perbedaan anak yang ada di kelasnya Miss Erna, mungkin kelebihan, kekurangannya, dan juga sebenarnya bagaimana caranya Miss Erna memandang anak-anak nih yang sudah dipercayakan di kelas Miss Erna? Cara saya memandang yang pasti seperti Tuhan memandang gitu ya. Karena saya memandang setiap anak ini unik, dan kita tahu dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia sendiri yang membentuk manusia ini dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 7, kemudian di Mazmur 139 ayat 13-16, kita juga bisa membaca bahwa kita sudah ditenun oleh Tuhan dari kandungan ibu. Nah, kemudian kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib, dijadikan di tempat yang tersembunyi, direkam di bagian-bagian paling bawah di bumi, dan Tuhan sudah melihat kita selagi kita bakal anak, dan Tuhan pun juga sudah menuliskan hari-hari yang akan dibentuk. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa manusia itu begitu spesial Tuhan ciptakan, begitu unik dan sangat personal gitu, bukan produksi massal gitu ya. Jadi wajar kalau setiap manusia, termasuk juga anak-anak, memiliki kayak belajar, kekurangan, kelebihan, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita juga yang perlu diingat lagi adalah jangan pernah melabel anak ataupun membandingkan anak satu dengan yang lain gitu. Label yang paling sering kita dengar adalah nakal gitu ya. Tanpa kita tahu apa alasan si anak ini berbuat demikian gitu. Seperti contoh, ketika ada anak yang mau naik kursi atau naik meja, nah kemudian kita mengingatkan jangan naik karena nanti jatuh gitu. Tapi si anak tidak mau taat, tidak mau mendengarkan. Nah, kita langsung saja nih melabel si anak, oh anak ini anak yang tidak taat, anak yang nakal. Padahal
si anak itu bermaksud naik meja karena dia ingin mengambil sesuatu yang tinggi gitu. Dia tidak sampai, jadi dia punya inisiatif, dia kreatif, bisa memecahkan masalahnya. Oh ya, aku harus naik kursi atau meja supaya aku bisa mengambil benda tersebut gitu. Nah, kita harus ingat juga bahwa kita ini diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Nah, maka kita pun juga akan mewarisi sifat dan karakter Allah gitu ya. Nah, seperti anak yang tadi adalah anak yang kreatif, karena Allah kita juga Allah yang kreatif. Kita bisa lihat dari karya-karyanya, ciptaannya yang begitu beragam, tapi tidak ada satupun yang sama. Gitu, Miss. Ya, saya suka banget sama kalimat Miss Erna tadi yang bilang bahwa anak-anak ini diciptakan bukan produksi massal ya, Miss ya. Betul. Tapi unik memang, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan juga tadi yang Miss Erna sampaikan contohnya, seringkali kita terlalu cepat mungkin ya dalam melabeli. Perlu untuk ambil waktu untuk mengobservasi juga sebenarnya. Sebenarnya ada apa sih di balik perilaku anak ini, ya kan? Iya, betul, Miss. Saya jadi ingat satu quotes ini. Dia bilang kalau semua perilaku anak itu sebenarnya adalah data. Data di mana ada apa yang ingin anak ini sampaikan. Dan ketika kita mengenali apa yang ingin anak sampaikan ini, kita jadi bisa lebih membantu mereka untuk memaksimalkan potensi tersebut. Ya, nah, betul, Miss. Terkait dengan hal ini juga, Miss Erna, sebenarnya bagaimana caranya Miss Erna mengakomodasi ketika di dalam kelas ya, untuk memastikan bahwa setiap anak ini diperhatikan kebutuhannya, terkait dengan gaya belajarnya yang mungkin berbeda-beda, seperti itu. Bagaimana, Miss Erna? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap anak itu unik gitu ya, dan Tuhan menciptakan mereka secara personal, bukan produksi massal. Jadi mereka pasti mempunyai gaya belajar, karakteristik, kemudian kelebihan kekurangan yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya melakukan cara pengajaran yang berbeda-beda pula setiap harinya gitu ya. Sebagai contoh, ketika saya mengajarkan tentang penciptaan daratan dan lautan gitu ya. Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Saya mengajak anak-anak untuk langsung untuk yang daratan, mereka saya ajak untuk memegang batu, untuk memegang pasir, bermain pasir, kemudian berjalan di atas batu, berjalan di atas rumput, berjalan di atas tanah. Nah, kemudian untuk yang lautan, saya mengajak anak-anak untuk bermain air gitu. Nah, contoh yang lain lagi tentang penciptaan cakrawala. Nah, saya mengajak anak-anak untuk melihat langsung gitu, keluar dari kelas, melihat secara langsung langit itu seperti apa gitu. Wah, ini kalau dengerin dari ceritanya Miss Erna aja, saya pengen nih jadi muridnya Miss Erna. Gimana, Bright Parents? Ada yang mau juga jadi muridnya Miss Erna? Nanti kita sama-sama belajar. Karena Miss Erna ini memperhatikan karakter-karakter anak juga ya, dan juga metode-metode pengajarannya ini boleh dikatakan nggak monoton ya, Miss ya? Ya, tapi Miss, disesuaikan dengan kebutuhannya anak tadi ya. Wah, nah saya jadi teringat juga kemarin yang dibahas di Bright Parenting yang pertama, mengenali kebutuhan anak. Karena ketika anak ini kebutuhannya tidak terpenuhi, seringkali jadi sulit berkonsentrasi ya, Miss ya? Iya, betul, Miss. Jadi proses belajar anak itu bukan hanya masalah kognitif, tetapi juga emosional. Ketika emosi anak tidak terpenuhi, maka dia akan cenderung sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan mengikuti kegiatan di kelas. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Miss Erna sendiri, biasanya apa nih, Miss, yang dilakukan? Saya mencoba untuk mengenal bahasa kasih. Tentu kita semua familiar ya, pernah atau bahkan sering dengar tentang 5 bahasa kasih yang diperkenalkan oleh Gary Chapman. Nah, yang pertama ada sentuhan, kemudian waktu yang berkualitas, hadiah, tindakan pelayanan, dan kata-kata afirmasi. Nah, demikian yang saya lakukan. Seperti studi kasus yang menangis tadi, saya melakukan pendekatan kepada masing-masing anak berbeda. Kalau anak yang butuh sentuhan, bahasa kasihnya sentuhan, saya peluk, saya gendong, dia sudah bisa ditenangkan. Tapi untuk anak-anak yang bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, saya akan mengajak dia bermain, bernyanyi bersama. Dan ada juga anak-anak yang memiliki bahasa kasih kata-kata afirmasi atau pujian. Nah, saya akan memuji dia, akan memberikan apresiasi kepada dia ketika dia sudah bisa berhenti menangis gitu. Wow, benar-benar, Miss. Jadi untuk memenuhi sisi emosi anak dan juga kebutuhan sosialnya ini juga bisa dengan mengenali 5 bahasa kasih ini ya, Miss ya? Iya, Miss. Saya jadi teringat salah satu cerita dari
teman guru juga ini Miss Erna, Ya. tapi dia ngajarnya di kelas TK. Kalau Miss Erna kan ya. PG ya. Dia juga sempat mengatakan seperti ini. Iya nih, ada satu anak, dia itu kalau di kelas itu sukanya jalan-jalan gitu ya. Di saat teman-teman yang lain mungkin bisa fokus melakukan sebuah aktivitas, dia nggak bisa. Dia selalu jalan aja. Nah, gurunya ini udah coba memberikan reward, mungkin hadiah ya. Iya. Tadi mungkin kira, oh bahasa kasihnya hadiah nih. Kita coba pakai hadiah. Ternyata kok ya nggak ada perubahan. Tapi ada kalanya ketika anak ini dia datang lebih awal di sekolah, kemudian main-main dulu dengan gurunya, main juga dengan teman-temannya. Ketika mengikuti di kelas, ternyata dia bisa lebih tenang, dia lebih bisa berinteraksi dengan baik. Usut punya usut, ternyata nih, dia adalah bahasa kasihnya lebih quality time, Oh, iya. lebih waktu yang berkualitas. Ternyata juga bisa membantu anak lebih fokus belajar ya ketika Iya. kita mengenali hal-hal seperti ini. Nah, Miss Erna, kalau misalnya kita bicara tentang merayakan perbedaan anak ini, kita juga mungkin sering membahas tentang tantangan-tantangannya ini. Sebenarnya kalau dari yang Miss Erna rasakan sendiri di dalam kelas, tantangannya ini apa aja sih Miss? Yang membuat kita sulit nih untuk melihat perbedaan sebagai sesuatu yang perlu dirayakan, yang positif gitu. Tantangannya karena saya seorang guru yang pasti adalah cara pengajaran gitu ya. Karena di kelas saya ada beberapa anak, jadi dengan karakteristik latar belakang semua yang berbeda, tentu akan kesulitan dengan cara pengajaran gitu. Cara pengajaran seperti apa yang pas, yang cocok. Nah, oleh sebab itu, saya akan terus belajar gitu, mencari cara bagaimana melakukan cara pengajaran yang tidak membosankan dan yang pasti menikmati setiap proses yang ada di kelas gitu, serta mengikuti kondisi kelas. Jadi sebagai contoh, ketika saya mengajarkan tentang bagian kepala nih, saya awalnya mengajarkan lewat boneka, menunjukkan kepada anak-anak ini rambut, ini mata, ini hidung dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat anak-anak sudah tidak tertarik lagi, maka saya berganti, langsung mengajak, ayo kita langsung praktek gitu, pegang rambut, pegang mata, pegang hidung, dan lain-lain. Tapi ketika mereka pun juga kembali sudah tidak tertarik gitu ya, maka saya lagi menyiapkan kegiatan untuk menempel gitu. Jadi saya siapkan gambar lingkaran, anak-anak menempel rambut, menempel mata, hidung, dan sebagainya. Nah, baru setelah itu saya kembali mengulangi lagi gitu, bertanya kepada anak-anak, ayo coba tunjukkan mana rambut, mana mata, dan sebagainya itu. Jadi lebih fleksibel dengan cara pengajaran yang ada gitu. Bahkan terkadang ya itu, kita sudah menyiapkan lesson plan kan, oh hari ini saya mau mengajar seperti ini, tapi melihat kondisi kelas yang ada, yang terjadi adalah di luar ekspektasi. Bisa berubah-berubah ya Miss ya. Betul. Jadi kuncinya memang harus fleksibel dan mau beradaptasi juga ya Miss ya, betul. melihat kondisi anak-anak, melihat kondisi lingkungan di sekolahnya bagaimana, ini gitu ya Miss ya. Iya. Wah, ini menarik sekali karena Miss Ana tadi udah menceritakan gimana ketika menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah, yang ada di kelas Miss Erna sendiri. Nah, mungkin Bright Parents juga sedang bingung mungkin ya, aduh ini kalau misalnya menyekolahkan anak seperti itu, harus di lingkungan yang seperti apa. Nah, mungkin ini adalah salah satu kuncinya ini, untuk mencari sekolah-sekolah yang bisa menghargai perbedaan anak, yang merayakan bahwa it's okay to be different. Ya, Miss Erna ya? Iya, betul, Miss. Nah, oke. Bright Parents, kita mau mendengarkan juga ini, nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol tentang perbedaan-perbedaan anak-anak. Mungkin dari Miss Erna ada kata-kata untuk Bright Parents dulu ini. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kembali seperti bagaimana Tuhan menciptakan anak-anak, yaitu anak-anak itu unik, anak-anak itu spesial gitu, dan berharga di mata Tuhan. Dan seharusnya kita sebagai orang tua dan guru juga memakai cara pandang yang demikian gitu ya. Nah, dan yang perlu diingat lagi, jangan pernah melabel anak atau membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain. Karena setiap anak memiliki karakteristik, gaya belajar, bahasa kasih, kelebihan kekurangan yang berbeda. Karena mereka diciptakan oleh Tuhan secara personal, bukan produksi massal. Dan satu hal yang juga penting,
yaitu memberikan apresiasi kepada anak berupa pujian ataupun reward ketika mereka berhasil melakukan sesuatu atau kita melihat perkembangan yang lebih baik dalam diri anak. Seperti itu, Miss Angela. Terima kasih banyak Miss Erna udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Saya jadi belajar banyak juga nih dari Miss Erna. Praktek-praktek langsung di kelas terkait dengan merayakan perbedaan ya Miss ya. Nah, merayakan perbedaan itu Bright Parents berarti juga mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak. Sehingga kita bisa memandang anak dengan cara pandang Tuhan juga ya Miss ya. Seperti yang Miss Erna tadi udah sampaikan. Thank you banget Bright Parents yang udah mendengarkan sampai saat ini. Kalau misalnya Bright Parents merasa bahwa video ini atau obrolan kita dengan Miss Erna bermanfaat atau mungkin bermanfaat untuk parents yang lain, jangan ragu-ragu untuk share video ini atau juga audionya yang sudah tersedia di Spotify. Dan spesial juga kita mau berterima kasih untuk Yayasan Terampil Indonesia yang udah mendukung proses produksi Bright Parenting ini. Thank you parents, see you in the next video, bye! Bye!